terakhir Pak William. Silakan Pak William. Baik, terima kasih Pak Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 5 dan Pak Irjen, BPSDM, BKT dan Pak Irjen serta seluruh jajaran yang kami hormati. Dari kami yang pertama terkait dengan penganggaran Setjen untuk tahun anggaran 2024 sebesar 649 miliar, artinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya, dan juga Irjen juga sama 107 miliar dari tahun sebelumnya. Semoga ini mempengaruhi kinerja dari Sekretariat Jenderal dan juga Inspektorat Jenderal. Dan terkait dengan untuk Sekretariat Jenderal, pertama terkait dengan adanya berita di media untuk kebijakan subsidi tarif kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang perlu ini kiranya perlu dikaji kembali besarannya untuk tarif ini, karena konsumennya lebih didominasi kalangan menengah ke atas, karena tidak adil kalau diterapkan subsidi. Minimal tarif KCJB ini di atas tarif tiket kelas eksekutif kereta api yang sudah ada dari Jakarta Bandung atau sama. Dan untuk BPSDM, kalau Kementerian Perhubungan selama ini secara reguler dalam rangka peningkatan SDM, Perhubungan melalui kegiatan diklat vokasi dan diklat teknis di lokasi yang sudah tertentu. Kalau ini terus dilakukan, maka peningkatan SDM secara reguler yang ada mungkin bisa diperhatikan kembali, karena kalau seperti dilakukan terus nanti bisa terjadi ketimpangan antara daerah tertentu dengan daerah tertentu. Seperti katakanlah di wilayah timur di Papua, itu bisa terjadi ketinggalan ibarat orang ke tempat kerja, antara jalan kaki dengan naik kendaraan sampai ke tempat tujuan tentu dihadapkan pada kondisi yang berbeda, dan ini mempengaruhi aktivitas produksi. Oleh karena itu kiranya perlu diperhatikan. Karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan supaya dalam melaksanakan pembangunan SDM yang kompetitif dan unggul di wilayah DOB, untuk kami di Papua hari ini ada 4 DOB baru, agar bisa mampu membangun dengan baik kalau SDM-nya dipersiapkan sedini mungkin. Karena itu kiranya BPSDM Perhubungan menyelenggarakan program non reguler untuk memenuhi kebutuhan SDM DOB provinsi baru yang pelaksanaannya langsung di ibu kota provinsi agar mendekati kondisi permasalahan daerah yang sebenarnya. Dan juga terkait dengan adanya rencana dari sejumlah daerah DOB
akan lakukan audiensi dengan kementerian lembaga terkait di pusat sini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada Pak Sekjen dan kepada dirjen terkait bisa terlibat langsung dalam audiensi itu, karena misi mereka adalah untuk minta dukungan pemerintah pusat untuk terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan induk secara komprehensif, supaya dalam pengembangan kawasan DOB baru maupun pembangunan kabupaten setempat itu bisa berlangsung secara kesinambungan dan berkelanjutan. Dan juga pada kesempatan itu ada beberapa kabupaten akan datang untuk penyusunan dokumen induk pembangunan bandara. Oleh karena kami minta Pak Sekjen dan juga Dirjen Udara bisa terlibat langsung. Dan yang berikut kami juga menyuarakan sedikit senada dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan pendahulu saya tadi, bahwa memang kami di Papua itu bukan baru kali ini kami menyuarakan keluhan terkait persoalan begitu tingginya tingkat kemahalan harga tiket pesawat. Namun sudah sejak lama, hampir setiap tahun, keluhan itu selalu ada, karena akses utama di tanah Papua itu adalah transportasi udara. Namun harga tiket selalu menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat tanah Papua. Oleh karena itu pernah dalam pertemuan dengan Pak Menteri pernah kami sampaikan untuk perlu kita lakukan audiensi dengan seluruh stakeholder yang ada, yang berkompeten dalam penentuan kebijakan terkait tarif tiket penerbangan dari dan tempat tujuan. Karena agak miris rasanya, karena dari Jakarta kita ke Eropa itu lebih murah daripada kita ke tanah Papua, jauh lebih mahal, dari belasan juta sampai puluhan juta. Jadi kadang kita uang kunjungan dapil kadang nggak cukup, sehingga kadang kita nombok sendiri. Itu hanya dari Jakarta Jayapura. Belum lagi kalau kita terbang ke wilayah lain, misalnya dari Jayapura harus ke Merauke atau ke Wamena atau ke Timika, itu lain lagi. Dari situ harus terbang lagi ke kecamatan, itu harus pakai pesawat lagi. Dan itu tidak ada rute yang rutin, tapi harus kita charter kadang. Ya, tentunya ini perlu menjadi kajian tersendiri, dari minta keterlibatan langsung dari Pak Sekjen dan juga dengan beberapa dirjen terkait, supaya ini bisa diminimalisir. Kenapa harus demikian? Karena memang tanah Papua itu hingga hari ini di sana masyarakat tidak punya lapangan kerja. Hingga hari ini lapangan kerja hanya jadi seorang ASN, petani, tapi tidak menjadi petani di sana. Walaupun tanah Papua dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh di tanah Papua, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Orang tanah Papua, orang mau jadi ASN, mau jadi pekerja swasta harus ke Jakarta. Nah, tapi tanah Papua walaupun seperti itu, tapi kadang kita dihadapkan dengan kos dan inflasi yang begitu tinggi, sehingga perlu ini menjadi perhatian, supaya dengan penentuan tarif yang jelas begini, tentu ini akan mempengaruhi kos dan inflasi, sehingga bisa terjangkau bagi masyarakat tanah Papua, karena masyarakat di tanah Papua tidak punya lapangan kerja tetap, tidak punya pendapatan tetap. Karena itu tentunya bisa menjadi perhatian
karena saya baru bersuara ini karena saya sedikit kaget kalau teman-teman lain juga punya keluhan yang sama. Seperti itu. Dikira kami pikir hanya tanah Papua saja yang ada keluhan seperti itu selama ini. Itu saya yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sekian. Terima kasih.